kenapa saya suka sepedaan ya karena sepedaan itu kayak saya di toko aja ya, itu ada targetnya di situ, bisa lah kita harus ke sana lah ya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama Ko Andri, pemilik toko kosmetik Puspa Indah di Yogyakarta. Ya, Pagi, terima kasih Ko Andri sudah diluangkan waktu untuk bisa sedikit share di podcast SAI Indonesia. Ya, ini juga senang juga Pak Sam bisa datang nih ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol santai ya kita ya. Iya. Ko Andri mungkin Ko Andri bisa ceritakan sedikit nih asal muasal Puspa Indah tuh dari mana sih? Ya, sebetulnya Puspa Indah nih udah dari tahun 80-an ya. Waktu itu namanya masih Toko Loli ya waktu itu. Itu papa sama mama ya. Sedangkan kita Puspa Indah sendiri baru mulai, nama Puspa Indah baru mulai dipakai sekitar tahun 90-an. Dan di tahun 2017 ya saya baru mulai handle toko ini ya. Walaupun dulu waktu masih kecil pun saya SD itu pulang dari sekolah juga ke toko. SMP pun saya ingat itu waktu besoknya saya tanas malamnya pun saya masih di toko itu. Bantuin bantuan sudah lewat, cuma saya memang benar-benar ada di Puspa Indah sendiri sejak tahun 2017. Ya jadi ya sudah inilah. Sudah mendalami lah ya dunia. Sudah ngerti dikit-dikit, tapi ya. tetap belajar dan pelan-pelan lah. 2017 mungkin ya di 2019 ya baru mulai ya bisa dibilang di 2019 tuh ya sekitar mungkin kalau ngomongin persentase ya 60-70% barang mulai ya bisa saya kuasain dalam arti ya ngerti mengenai barangnya lah, kan tetap penyesuaian Pak. Betul. Nah, Ko Andri sendiri waktu itu memang orang tua yang istilahnya menyuruh meneruskan toko kosmetik apa memang niat dari Ko Andri? Ya kalau niat ya dari awal ya ada ya, karena memang dari kecil ya saya ya istilahnya pulang sekolah yang ngelihatnya toko, terus nanti pulang les juga ketemunya toko lagi. Jadi ya sebetulnya kalau dibilang niatnya ya dari awal ya mau aja, cuma memang di 2017 itu kita sudah peralihan ke CV, kita buat lebih ya istilahnya administrasi lebih bagus ya, jadi ya otomatis orang tua ya papa mama ya udah wah kalau harus tuntutannya seperti ini mereka sudah nggak bisa, jadi ya udah mulai dialihin ke saya. Jadi kalau dibilang limpahan dari orang tua iya, tapi kalau apakah dari saya sendiri ingin apa enggak ya memang dari dulu kehidupannya di sini gitu. Jadi ya udah nggak kaget gitu aja Pak. Jadi dari toko Loli ya. Ke Puspa Indah itu idenya apa nih? Maksudnya kenapa ganti nama Puspa Indah? Ya karena waktu itu kan Loli itu di pertokoan ya, di shopping center. Waktu itu Jogja ada shopping center, sekarang Taman Pintar itu ya. Nah terus Puspa Indah ini nama toko yang ada di Jogonegaran. Yang Puspa Indah sekarang itu ya itu kita waktu itu buka di situ ya adalah pakai nama Puspa Indah. Loli itu kan nama permen ya. Iya Loli. Ya karena memang dulu asal mulanya papa mama tuh jualannya permen gitu. Jadi kan ya terus pakai nama Puspa Indah ya sejak tahun 90-an kita ada di Jogonegaran ya kita pakai nama Puspa Indah itu. Gitu. Ya. Jadi yang kasih nama orang tua juga. Orang tua juga. Jadi saya cuma nerusin ya. Kan ya kalau nama toko tetap Puspa Indah, cuma kan kalau sejak 2017 kan kita pakai CV ya, CV Puspa Indah Lancar. Ya, kalau yang untuk yang di cabang ini CV Puspa Indah Melati, kita bedain administrasinya lah. Oke, iya. Nah, Ko Andri kalau ngelihat sekarang toko tuh udah mulai banyak ya di Jogja juga, mungkin persaingan juga semakin banyak.
Terus belum lagi online sekarang juga semakin banyak. Bagaimana kiat-kiat Ko Andri bisa mempertahankan toko Puspa Indah, bahkan sekarang sudah ada toko barunya ya. Gimana Ko? Ya sebetulnya ini tantangan ya Pak ya. Jadi ya kalau dari kita sendiri ya mungkin untuk yang menguasai Gen Z ya itu kita masih struggle ya, kita masih cari cara. Cuma kalau untuk dimana kita bertahan ya saat ini ya mau nggak mau kita hybrid ya. Online juga kita kerjain, offline juga kita bertahan. Untuk yang grosiran juga tetap kita jalanin. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Dan memang untuk online ini sebetulnya benar-benar membantu kita tuh di periode 2021-2022 itu benar-benar itu istilahnya mungkin kalau kita nggak main online di saat itu ya habis ya kita ya, karena orang masuk ke toko aja mungkin kalau pakai counter bisa dihitung 100 belum tentu ada loh sehari. Waktu itu kan COVID itu ya, ya kita ya mulai belajar online di situ. Jadi ya memang mau nggak mau kita harus online gitu. Cuma kalau sebetulnya kalau diomong sendiri ya bagaimanapun ya tetap offline lah yang harus diutamakan ya kalau dalam pemikiran kita. Cuma ya tetap kita dukung dengan online-nya lah gitu. Jadi harus bisa nih mengkombinasikan antara offline dan online. Iya. Karena mau nggak mau juga orang akan ke online juga dan offline juga. Iya kan terus ya kalau dengerin kadang ikut kayak gathering, seminar ada yang ngomong gitu lama-lama bingung juga ya. Ada yang bilang online sudah flow-nya sudah stuck atau gimana, udah saatnya beralih ke offline. Ya kalau saya sendiri ya selama di online masih bisa, kita masih survive, masih jalan ya tetap kita jalanin lah istilahnya gitulah. Ya prinsip saya gitu aja sih. Nah, Ko Andri di tengah kesibukan Ko Andri nih ada hobi nih, saya ngikutin nih. Kadang-kadang saya lihat wah Ko Andri sudah goes kemana-mana ya. Bisa cerita nggak kenapa bisa seneng goes sampai mungkin berapa kilometer atau mungkin ke luar kota juga naik sepeda? Bisa cerita sedikit Kak? Saya itu sepedaan ya karena memang saya nggak bakat olahraga terus terang aja kan. Jadi kalau suruh olahraga nggak keterampilan ya susah ya suruh. Tapi sepeda juga keterampilan. Kalau sepeda kan memang dari kecil kita sepedaan Pak. Jadi ya kita cuma ngebiasain lagi ya, nyesuaiin ya harus ya istilahnya latihan kecil lah gitu aja. Cuma sebenarnya kenapa saya milih sepedaan itu juga ada tantangannya loh Pak. Jadi ya kayak kita buka toko kita ditarget ini nih setahun harus segini atau ini penjualan harus segini ya, semua aja kita sepedaan kita mau ke sana ya, finish sampai sana ya, kita kan ya itu. Jadi ya kayak ada, kita harus punya fighting spirit. Jadi ya kenapa saya suka sepedaan ya karena sepedaan itu kayak saya di toko aja ya, itu ada targetnya di situ, bisa lah kita harus ke sana lah ya. Cuma untuk melatih itu aja sih ya, sama ya karena itu tadi memang kita butuh olahraga gitu Pak. Sampai berapa jauh yang paling jauh nih? Sampai berapa kilo? 170 pas 180 ya, lupa itu waktu pandemi. Kalau sekarang udah nggak bisa lah. Sekarang lagi sepedaan kalau udah jam 9 ya sudah dicari. Kalau kemarin kan masih bisa ya kita ya, tinggal agak lama gitu ya, tapi kan nggak bisa. Ya kalau ya nyoba ngimbangin lah istilahnya, cuma begitu aja. Cuma ya kalau untuk saat ini ya sudah lebih banyak di tokonya Pak daripada olahraganya. Makanya kan jarang upload kan sekarang. Iya. Gitu Pak Sen. Oke, nah peran istri atau peran keluarga dalam membangun bisnis toko Puspa Indah gimana? Yo kalau yang toko yang di Jogonegaran memang yang handle istri ya lebih banyak ya untuk ini ya. Saya sih lebih banyak ke di belakang tokonya ya, tapi kalau untuk yang kayak penjualannya lebih istri yang handle ya. Tapi kalau misalnya kayak ada program terus ada barang baru atau online itu memang
saya lebih banyak ngeliatin ke sana sih terus terang. Oke. Jadi ya ada bagi tugas sendiri. Bagi tugas ya, jadi gitu, Pak Sam. istri ke Andri lebih ke frontlinernya, nah untuk deal sama Ya, prinsipal, untuk prinsipal, ngitung-ngitungnya nih ya terus kelihatannya ya. Nanti ya saya sih, makanya saya tadi bilang kenapa saya suka online, istilahnya saya cenderung nyukain online karena saya kan jarang banget ya di toko ya. Jadi justru kadang-kadang saya tahu ada barang baru apa, ada yang lagi tren apa, justru dari online-nya itu. Saya kan kadang kan kalau malam kan ngeliatin chattingnya pembeli. Nah dari situ kan, oh ini ya ada barang ini ya, oh ada barang ini ya, justru ya dari situ saya tahu ada barang-barang tertentu gitu dari situ, Pak. Oke, ya. Terakhir nih ke Andri, Puspa Indah sudah lama bekerja sama dengan PT SA Indonesia ya, sudah mungkin ya tadi dari tahun 80-an ya, waktu itu zamannya papa mama. Nah ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan untuk PT SA Indonesia sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi, pelayanan ke toko Puspa Indah juga bisa lebih baik lagi? Kalau untuk PT SAI sih ya, selama ya mungkin kalau saya sendiri benar-benar ngerti ya dari tahun 2017 ke sini dengan PT SAI cukup bagus ya. Kalau kita ada masalah juga misalnya kayak barang rusak, barang expired, PT SAI ini termasuk yang bertanggung jawab gitu loh. Nggak melarikan diri lah. Berarti ya terus kalau misalnya ada ya istilahnya bisa membantu memberikan solusi lah dalam pengadaan barang, terutama dalam distribusinya cukup cepat ya kalau PT SAI. Dan istilahnya yang paling saya suka itu untuk masalah keterbukaan, ketersediaan barang. Jadi kalau ada ya bilang ada, nggak ada ya enggak, estimasi sekian lama gitu bisa istilahnya, oh ini nggak ada, nanti seminggu 2 minggu lagi datang atau 3 hari lagi kita datang loh. Nah gitu ya, sebetulnya kita sebagai toko kebantu ya dengan itu ya, daripada kita dikasih tahu hampir datang ternyata nggak datang. Ya, kalau memang kosong dibilang kosong gitu ya. SAI saya sukanya itu. Untuk kedepannya ya semoga SAI semakin nambah barang-barang yang ngehits ya, karena sama-sama kita mungkin sekarang Pak Sam juga lagi ngeliatin kosmetik gimana Pak? Ya. Semua ya. Iya, kalau sekarang apa ya, mungkin zaman berapa tahun sebelum Covid kan kita tahu lah pemainnya ya. Sekarang nih benar-benar kok tiba-tiba bermunculan yang baru-baru, yang tiba-tiba langsung ngehits. Kita aja toko bingung Pak, apalagi saya juga bisa bayangin Pak Sam ya. Iya. Punya barang segitu Pak ya, lebih bingung lagi pasti. Ya itulah. Kalau harapan saya semoga ke depan sinergi kita bisa lebih bagus. Amin. SAI juga bisa ngikutin punya barang-barang tren. Kita juga cukup senang sih kerjasama dengan SAI karena nggak pernah, kelihatannya belum, ya jangan pernah ada ya masalah yang nggak bisa diselesaikan. Selama ini selalu ada solusinya sih. Tiap masalah ada solusi ya. Dan orang-orang apa ya istilahnya, kalau Pak Sam kan mungkin banyak di Jakarta ya. Yang di Jogjanya pun juga kalau kita ajak ngomong juga enak gitu loh, nggak yang gimana-gimana. Ya gitu sih kesannya. Makasih loh. Terima kasih sama-sama. Sudah bisa kerjasama juga sama SAI, senang ya. Kita juga senang bisa kerjasama sama toko Puspa Indah dan kenal dekat sama Ko Andri. Ya. Oke, demikian podcast SAI Indonesia bersama Ko Andri, pemilik toko Puspa Indah Yogyakarta. Semoga podcast kali ini banyak memberikan manfaat dan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon.